Pernah nggak kamu berada dalam situasi di mana emosi ingin meledak, mulut sudah siap menyerang, tapi di detik terakhir kamu sadar, kalau aku bicara sekarang, aku akan menyesal. Masalahnya, tidak semua orang punya kesadaran itu. Banyak orang hancur bukan karena masalah besar, tapi karena 5 detik kehilangan kontrol. Dalam video ini kita akan membahas mindset diam namun tajam, cara mengendalikan emosi dalam 5 detik. Dengan teknik yang digunakan oleh negosiator, psikolog, dan pemikir paling jernih. Diam bukan berarti kalah, diam berarti kamu memegang kendali. Selamat datang di zona logika. Kesalahan utama, reaksi lebih cepat dari pikiran. Sumber masalah emosi itu sederhana, otak reaktif lebih cepat dari otak logis. Saat kamu tersinggung, marah, atau diprovokasi, yang bergerak duluan adalah insting. Itulah sebabnya kamu sering menyesal setelah bicara. Teknik untuk mengendalikannya. Sadari, detik pertama adalah titik bahaya. Begitu kamu merasa ingin menyela, membalas, atau marah, jangan langsung bicara. Hanya perlu satu kalimat dalam hati, ini reaksi, bukan keputusan. Kesadaran itu saja sudah memutus 50% energi emosimu. 5 detik, atau, the micropause, ini teknik yang tampak sederhana, tapi sangat kuat. Ketika emosi naik, lakukan jeda 5 detik sebelum kamu buka mulut. Bukan untuk menarik napas panjang, tapi untuk melakukan microevaluation, yaitu apa yang sebenarnya dia katakan, apa respon yang paling merusak, apa pilihan yang paling membuatku tetap berharga. 5 detik ini bukan waktu lama, tapi cukup lama untuk membuat otak logismu kembali hidup. Di dunia psikologi, jeda 5 detik ini dianggap sebagai reset mental. Diam 5 detik dan lihat bagaimana situasi berubah. Teknik, pisahkan orang dari ucapan. Banyak emosi meledak karena kamu menghubungkan kata-kata sama dengan serangan terhadap dirimu, padahal seringkali bukan. Kalimat kasar orang lain lebih banyak mencerminkan isi kepala mereka daripada siapa dirimu. Jadi lakukan ini. Pisahkan individu dari kata-kata. Tanya ke diri sendiri, yang diserang itu aku, atau hanya pendapatku? Ketika kamu memisahkan dua hal itu, emosi kehilangan bensinnya. Orang bisa menyerang pendapatmu, tapi mereka tidak bisa merusak nilaimu tanpa izinmu. Letakkan ego di kursi belakang. Emosi paling besar berasal dari ego. Saat kamu tersinggung, sebenarnya yang terluka adalah gambar dirimu yang kamu simpan di dalam kepala. Tapi ini rahasianya. Kamu tidak perlu selalu membuktikan apapun. Ada pertempuran yang hanya dimenangkan oleh orang yang tidak ikut bertarung. Tanyakan hal ini. Kalau aku diam sekarang, apa aku rugi? 90% dari waktu, jawabannya adalah tidak. Diammu tidak membuatmu kecil. Diammu membuat ego tidak mengendalikanmu. Dengar seperti hakim, bukan penyerang. Cara berpikir hakim itu unik. Mereka tidak bereaksi, mereka mengamati. Jadi gunakan mindset ini. Jangan langsung tanggapi tapi dengarkan dulu sampai selesai. Saat kamu mendengar tanpa niat menyerang, emosi turun secara otomatis karena otakmu beralih ke mode analisis, bukan pertahanan. Dan ketika kamu menjawab nanti, jawabanmu lebih tajam, lebih tenang, dan lebih sulit dibantah. Respons tanpa nada emosional. Jika kamu harus membalas, balas tanpa nada emosional. Gunakan kalimat penetral seperti, aku mengerti maksudmu. Mari coba lihat dari sisi lain. Boleh aku jelaskan pelan-pelan? Sebentar, biar aku pikir dulu. Kalimat seperti ini bukan tanda kelemahan, tapi tanda dominasimu atas suasana. Orang yang menguasai nada menguasai percakapan. Kekuatan bukan hanya soal suara keras. Kadang kekuatan datang dari seseorang yang bisa diam di saat dunia ingin memprovokasinya. Diam bukan tanda tidak mampu. Diam adalah tanda bahwa emosi tidak mengendalikanmu. Kamulah yang mengendalikan emosi. Jika kamu ingin menjadi lebih tenang, lebih tajam, dan lebih sulit digoyahkan oleh siapapun, maka mindset diam ini adalah awalnya. Subscribe Zona Logika untuk video tentang logika, emosi, dan cara berpikir yang lebih jernih.